Pembahasannya per topik ya. Kalau kemarin kita belajar tentang proses pembuatan ilustrasi, sekarang balik lagi nih ke tipografi. Tapi proses pembuatan tipografinya itu dengan beberapa fasilitas perangkat yang ada di Adobe Illustrator, misalnya isometrik, kemudian dan perspektif ya. Jadi kita pembahasannya itu kita lebih ke sudut pandang ya. Ya, bisa lihat monitor saya? Bisa. Sudah Bisa, bisa Pak. melihat ya. Jadi kita hari ini belajar tentang bagaimana caranya membuat tipografi desain tapi dalam bentuk perspektif seperti ini. Terus kemudian yang kedua itu adalah masih sama ya. Jadi bentuknya rainbow text tapi dengan ditambah ornamen. Nah, ornamen ini tidak dibuat satu persatu. Tapi nanti dibuatnya itu dengan menggunakan simbol sprayer. Nah, ini biasanya digunakan kalau misalnya kita membuat desain kaos gitu ya. Itu biasanya sering menggunakan teknik-teknik semacam ini. Termasuk nanti kita bahas mengenai isometrik. Nah, sebelum kita langsung ke praktek, saya akan jelaskan latar belakangnya dulu ya. Saya akan jelaskan tentang latar belakangnya dulu. Jadi, kalau bicara masalah sudut pandang, ya sudut pandang pada saat menggambar ya, sudut pandang dalam menggambar ya, dalam menggambar objek. Nah, itu kan ada yang pertama itu kita sebut dengan namanya perspektif ya. Yang pertama itu adalah perspektif. Nah, perspektif sendiri terbagi atas 3 bagian ya, atau mungkin bahkan 4 bagian sekarang ya. Jadi yang pertama itu adalah perspektif satu titik hilang. Perspektif satu titik hilang. Kalau misalnya kita lihat misalnya di ini ya, perspektif one vanishing point ya, vanishing point. Jadi kalau misalnya perspektif one vanishing point itu biasanya bentuknya itu seperti ini nih. Jadi dia sudutnya itu mengarah kepada satu titik. Ya, dia mengarah pada satu titik, itu namanya one vanishing point. Terus kemudian ada lagi two vanishing point ya. Kalau bentuknya two vanishing point itu seperti ini, two vanishing point. Nah ini ya, jadi biasanya ada titik hilang 1 sama titik hilang 2. Nah ini objek yang kita gambar itu bentuknya itu seperti ini. Nah yang kita lihat pada teks gitu ya, yang kita lihat pada teks ya, ini adalah menggunakan perspektif dengan model 2 titik hilang. Dengan model 2 titik hilang. Kemudian tadi kita bicara perspektif 2 titik hilang ya. Perspektif, dulu ya. Jadi perspektif 2 titik hilang. Kemudian yang ketiga itu adalah perspektifnya itu adalah perspektif 3 titik hilang. Nah ini biasanya kalau kita menggambarkan objek itu melihat dari bawah, ya, seolah-olah kita melihat ada 3 titik hilang ya, atau three vanishing point. Nah ini bentuknya itu seperti ini nih, atau dari atas. Jadi ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Ini proses penggambaran sebuah objek. Nah, selain perspektif, itu ada model namanya oblik ya. Kalau oblik itu biasanya kalau misalnya kita lihat objek depan dan objek belakang itu memiliki bidang yang sama atau sudut yang sama, itu oblik ya. Nah, biasanya agak susah carinya nih. Yang kedua ya. Yang B itu adalah oblik bisa. Oblik ya, kita cari oblik perspektif misalnya, perspektif. Nah, ini oblik nih. Jadi bentuknya itu seperti ini oblik. Jadi
posisinya itu antara bidang depan dan bidang belakang itu sama ya. Kalau ini kan lebih mengarah ke perspektif ya. Kalau di oblik itu kira-kira itu seperti ini dalam proses penggambaran sebuah objek. Dan yang akan kita pelajari juga itu adalah berkaitan dengan yang C ya. Yang C itu adalah isometrik. Nah ini kalau isometrik ini banyak dipakai, standar ini banyak dipakai di luar ya dalam proses penggambaran sebuah objek. Sebagai contoh misalnya kita lihat di sini itu adalah isometric design ya. Isometric design. Nanti saya ajarkan proses bagaimana caranya menggambar seperti ini nih. Ini bentuk-bentuk isometric design itu penggambarannya itu adalah seperti ini. Ini kenapa dibuat bentuknya isometrik itu supaya dalam proses penggambarannya itu nanti ini bisa dikerjakan secara tim. Artinya secara tim itu adalah bahwa untuk menggambarkan satu objek ini atau satu ilustrasi ini bisa dikerjakan oleh 5 orang sekaligus ya. Misalnya orang pertama menggambar satu gedung, orang kedua gedung kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya, sehingga prosesnya itu nantinya itu di akhir-akhir itu ada namanya compositing ya, menggabungkan ya. Ini contoh-contoh bentuk desain ilustrasi yang bentuknya itu adalah isometrik. Ini bentuknya itu adalah isometrik. Nah sekarang kita bicara masalah perangkat untuk membuat perspektif ya di Adobe Illustrator. Kita mulai dari perangkat ya. Kita masuk ke perangkat. Perangkat yang dipergunakan untuk membuat perspektif di Adobe Illustrator. Ini sebenarnya ada banyak ya, tapi saya akan menjelaskannya cukup 2 saja ya. Yang pertama itu adalah ada perangkat di sini namanya perspektif grid tool. Sudah bisa menemukan belum? Coba kita buat dokumen ya. Coba kita buat dokumen baru. Yang pertama ya, perangkat yang pertama itu namanya perspektif grid tool. Jadi perspektif grid tool itu dipergunakan untuk membuat grid perspektif. Jadi perangkat ini dipergunakan untuk membuat grid secara perspektif. Jadi kalau misalnya kita akan membuat gambar perspektif, kita pastikan dulu kita harus membuat grid-nya dulu kalau di Adobe Illustrator. Jadi perangkat ini dipergunakan untuk membuat grid secara perspektif. Nah biasanya itu default-nya itu adalah 2 vanishing point ya, atau 2 titik hilang. Ini yang dimaksud dengan 2 titik hilang. Jadi di mengarahnya itu ke titik hilang 1 atau 1 vanishing point 1 dan 1 vanishing point 2 ya. Vanishing point 2 maksudnya. Vanishing point 2, vanishing point 1. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas latar belakangnya? Untuk sudut pandang, ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas ya? Jelas. Jadi sudut pandang itu dalam menggambar objek itu diantaranya pertama itu adalah perspektif ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi perspektif itu yang pertama itu adalah perspektif 1 titik hilang, kemudian perspektif 2 titik hilang, perspektif 3 titik hilang, yang B itu adalah oblik, yang C itu adalah isometrik. Nah, perangkat yang dipergunakan untuk membuat perspektif di Adobe Illustrator itu pertama itu adalah perspektif grid tool. Nah, jadi perangkat ini dipergunakan untuk membuat grid secara perspektif. Nah, untuk mengaktifkannya itu pilih pada toolbox ya, atau tekan Shift dan V. Jadi untuk mengaktifkannya saya tambahkan di sini ya.
Untuk mengaktifkannya, tekan Shift dan V pada keyboard. Kalau misalnya kita menggunakan perspektif tool, itu perangkat yang pertama. Saya kecilkan dulu ya. Di perangkat yang pertama itu adalah itu. Nah, kemudian perangkat yang kedua, ya perangkat yang kedua itu adalah di bawahnya itu, kalau di atas itu kan ada perspektif grid tool ya. Di bawahnya itu adalah perspektif selection tool. Jadi ini perspektif selection tool namanya. Perspektif selection tool. Jadi perspektif selection tool. Nah, kalau perspektif selection tool itu berarti teman-teman itu bisa pilih atau tekan tombol ya, untuk mengaktifkannya itu tekan tombol Shift dan V. Jadi saya tambahkan di sini untuk mengaktifkannya itu tekan tombol Shift dan V pada keyboard. Shift dan V pada keyboard. Nah, kemudian yang berikutnya, ini belum kan ya, Mas Iskandar, belum kan ya? Materi ini belum kan ya? Belum. Belum ya? Belum ya? Nah, terus kemudian perangkat ini, ya, saya jelaskan ya, perangkat ini dipergunakan untuk meletakkan elemen visual, ya, visual pada grid yang sudah dipersiapkan oleh perspektif grid tool. Jadi perangkat ini dipergunakan untuk meletakkan elemen visual pada grid yang sudah dipersiapkan oleh perspektif grid tool. Nah, dengan perangkat ini, ya perhatikan, dengan perangkat ini, elemen visual ya, elemen visual atau gambar visual yang sudah diletakkan pada grid bisa diperbesar dan diperkecil. Bisa diperbesar dan diperkecil. Nah, sekarang praktiknya ya. Praktiknya coba kita buat praktiknya dulu. Coba buat praktiknya dulu. Praktiknya, latihan. Coba silakan teman-teman buat dokumen baru dengan menggunakan buat dokumen baru di Adobe Illustrator. Sudah? Ya. Dengan mengakses menu file, kemudian new document, kemudian langsung oke saja ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, aktifkan perspektif grid tool. Yang kedua, aktifkan perspektif grid tool. Sudah? Sampai di sini? Sudah. Sudah. Jadi kita buat new dokumen seperti ini. Oke aja ya, oke, seperti create gitu ya. Kemudian saya aktifkan di perspektif grid tool. Nanti akan muncul seperti ini nih. Kemudian yang berikutnya buat teks, kira-kira gini, buat teks dengan menggunakan type tool. Jadi kita buat teks dengan menggunakan type tool. Oke, contoh seperti ini nih, saya buat teks, misalnya saya tulis di sini itu impact ya, misalnya impact. Misalnya ya, misalnya
saya tentukan aja ya, jenis huruf impact gitu ya, jenis huruf impact gitu ya, ukuran bebas, ukuran bebas. Jadi kita ganti aja hurufnya di sini impact, impact. Paham sampai di sini untuk latihannya? Paham. Paham. Jadi kita buat dokumen baru di Adobe Illustrator dengan mengakses menu file, new document, oke ya. Kemudian aktifkan perspektif grid tool, kemudian buat teks dengan menggunakan type tool. Jenis hurufnya itu impact. Ukurannya bebas lah ya. Nah sekarang bagaimana caranya meletakkan teks ini pada grid yang tersedia? Pada grid yang tersedia pada dokumen. Perhatikan di atas itu ada simbol ya, ada sisi sebelah kiri warnanya apa? Lihat nggak sisi sebelah kiri warnanya apa? Biru. Hah? Biru. Biru ya. Jadi kalau kita perhatikan di atas ini kan sisi yang sebelah kiri itu warnanya biru. Jadi kalau misalnya warna biru yang menyala itu berarti kita akan meletakkan objek ini pada sisi sebelah kiri. Paham? Coba aktifkan yang sebelah kanan. Warnanya apa? Abu-abu. Aktifkan yang sebelah kanan. Mengaktifkan sebelah kanan. Coba aktifkan sebelah kanan. Itu artinya apa? Artinya kita akan meletakkan pada sisi yang sebelah kanan. Paham ya? Cara mengaktifkan Kalau itu gimana? diklik aja Pak dengan menggunakan perspektif. Coba aktif perspektif selection tool. Sudah cara makannya ya. Pertama yang keempat. Aktifkan perspektif selection tool. Ada tidak? Sudah bukan selection tool? Hah? Ada. Ada ya, perspektif tool. Coba di biru, kuning, merah, hijau. Biru, kuning, hijau. Sudah cara mengaktifkannya? Biru, kuning. Sudah bisa? Ada yang masih kesulitan untuk mengaktifkannya? Oh, saya nggak bisa. Pilih seleksi. Ada. Sudah bisa? Aktifkan apa? Pilih Mengaktifkannya, diklik aja. 1, 2, 3 nih. Nih. pakai Bisa tidak? Ini ada yang warna biru, ada yang warna orange, kemudian ada yang warna hijau. Jadi aktifkan perspektif selection tool. Sudah bisa? Nggak ada. Udah diaktifin padahal itunya. Coba. Yang mana ya? Ini kelihatan nggak? Yang bentuknya perspektif grid tool. Coba ya, saya cari di internet dulu ya. Coba perspektif ya, saya cari biar kelihatan. Grid tool, Illustrator. Ini bentuknya itu seperti ini kan ya? Nih ya. Di pojok ini kan ada perspektif grid tool itu bentuknya itu kira-kira seperti ini nih. Kalau open ini tab ya. Yang ini nih, yang ini. Kelihatan nggak? Paper besar. Yang ini nih loh. Yang ini kelihatan tidak? Yang di pojok. Ini kan ada warna biru, kalau ini diklik di sebelah kanan itu jadi warna orange, kalau diklik di bawah itu jadi warna hijau. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Jadi aktifkan kita aktifkan dulu nih ya. Jadi aktifkan perspektif selection tool. Pilih sisi ya, pilih sisi pada icon perspektif. Jadi kita pilih sisi yang kita butuhkan misalnya seperti ini.
Kita pilih sisinya, misalnya sisi biru. Pindahkan elemen visual ke dalam grid, nanti dia jadi perspektif. Pindahkan elemen visual pada grid agar elemen tersebut memiliki sudut perspektif. Bisa? Jadi ini saya tarik nih ke sini nih. Jadi Ctrl Z lagi ya, saya pindahkan seperti ini nih. Dengan menggunakan perspektif selection tool. Ini kan ada perspektif grid tool sama perspektif selection tool. Jadi impact-nya ini ditarik ke dalam grid. Lakukan proses pembesaran dan pengecilan seperti ini nih. Nah ini ya. Jadi lakukan proses pembesaran dan pengecilan sesuai kebutuhan. Dengan perangkat yang sama. Lakukan proses pembesaran dan pengecilan dengan perangkat yang sama, yaitu maksudnya itu adalah perspektif selection tool. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi secara otomatis dia akan mengikuti grid. Jadi kalau kita lakukan proses pembesaran dan pengecilan, dia akan mengikuti grid. Termasuk kita panjangkan seperti ini ya. Pendekkan juga. Ya, gimana? Ya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu, ya di bawah itu, perhatikan. Di bawah itu kan ada, nah itu ya, edit toolbar ya. Edit toolbar, diklik, pakainya all tool aja, all tools. Dipilih nih. Di bagian atas, di atas itu ada menu lagi, di atas pojok. Bukan betul, di tempat yang sama. All tool di pojok. Ya, pojok ke kanan. Nah, itu diklik. Nah, itu gunakan yang advance saja. Oh gini, Pak. Nah, gitu. Coba. Di situ muncul nggak? Oh ya, muncul, Pak. Muncul kan? Itu ada namanya perspektif. Nah, terus kemudian pindahkan coba. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin melakukan hal yang sama pada sisi yang sebelah kanan, berarti kita harus ngetik dulu, misalnya impact, tulisannya misalnya sama ya, impact juga, misalnya impact juga, namanya impact juga, impact. Nah, kalau misalnya ini saya ingin pindahkan ke sebelah kanan, berarti sisinya ini harus kita, oh ya, oke. Sebentar, saya lupa. Ya, jadi kalau misalnya saya pindahkan, misalnya saya ingin pindahkan ke sisi sebelah kanan, berarti dengan menggunakan perangkat yang sama, perspektif selection tool, nah ini saya klik di sini nih, di sisi sebelah kanan. Klik sisi sebelah kanan, kemudian teksnya itu kita masukkan ke dalam grid, seperti ini. Baru kemudian kita melakukan proses pembesaran dan pengecilan. Gampang nggak? Gampang tidak? Gampang, Pak. Gampang ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk menutup grid ya, perhatikan ya. Untuk menutup grid itu gunakan perspektif grid tool. Jadi klik pada bagian ini nih. Hide grid ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya ini kan kayaknya gridnya mengganggu nih dan sudah selesai misalnya. Berarti gunakan perspektif grid tool, kemudian kita tutup gridnya. Dah hilang seperti itu. Tinggal kita beri warna sesuai kebutuhan.
Ya, kita beri warna sesuai kebutuhan. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Coba silakan dilatih untuk membuat ininya sampai teman-teman paham prosesnya. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu kan impact-nya kan saat sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan berarti tulis impact lagi atau gimana Pak? Tadi. Ya, boleh di pack tulisan yang lain juga boleh. Oh, enggak, berarti Enggak. kalau mau sama berarti tulisnya 2 ya Pak? Tulisnya 2 gitu. Oh, gitu. Satu juga nggak apa-apa, ngetik satu-satu gitu nggak apa-apa. Gitu. Makasih Pak. Paham sampai di sini? Jelas? Nah, kalau misalnya mau membuat apa namanya desain t-shirt bentuknya seperti ini kan juga sama. Misalnya t-shirt outline, misalnya. Tinggal teman-teman bikin mock-up-nya aja. Sama seperti tadi ya, saya copy, kemudian saya paste di sini aja, saya paste. Nah, tinggal dibawa ke percetakan nih. Ya, saya letakkan di sini, perkecil. Prosesnya sederhana ya, sederhana itu. Paham sampai di sini? Ternyata untuk membuat desain tipografi seperti ini tidak sulit ya. Jadi membuat desain tipografi seperti ini tidak sulit ya. Yang ini. Nah, prosesnya sudah saya jelaskan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau menyamakan ukurannya gimana, Pak? Yang buat sisi kanan, sisi kiri gitu. Kan diperbesar, nggak ada selain diperbesar manual gitu. Iya, secara manual. Jadi Secara manual. mengikuti grid-nya saja. Dengan mengikuti grid-nya saja, Mas. Mbak. Jadi dengan mengikuti grid-nya saja. Pasti, Pak. Ya, dengan mengikuti grid-nya saja. Bisa sampai di sini? Paham sampai di sini? Bisa saya lanjutkan lagi? Bisa diberi warna tidak? Punya teman-teman bisa diberi warna tidak? Hurufnya bisa diberi warna? Kalau saya enggak. Nah, kalau hurufnya tidak bisa diberi warna, diaktifkan dulu, pilih menu objek, kemudian expand. Langsung oke saja. Baru diisi warna ya. Kalau tidak bisa diberi warna ya. Objek expand. Kalau tidak bisa diberi warna. Tapi kalau bisa diberi warna, tidak perlu pakai expand. Ini saya kasih catatan nih, catatan di sini. Catatan ya, di bawahnya. Catatan.
Jika teks tidak bisa diberi warna, lakukan cara sebagai berikut. Pertama, aktifkan teks dengan selection tool. Kemudian yang kedua, pilih menu objek. Menu objek, di situ ada pilihan namanya expand. Baru setelah itu pilih warna pada swatches, swatches palette atau color palette. Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, itu berkaitan dengan perspektif ya. Jadi kalau misalnya kita akan membuat perspektif teks, berarti perangkat yang dibutuhkan itu saya review lagi ya. Itu ada type tool, kemudian ada pilihan create outline. Kemarin ya sudah jelaskan, jadi create outline itu mengubah teks menjadi outline. Kemudian ada perspektif grid tool, ada perspektif selection tool. Nah, ini cara membuatnya sudah saya jelaskan tadi. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Sekarang yang berikutnya itu saya akan jelaskan, berikutnya itu adalah berkaitan dengan namanya itu adalah simbol palet. Saya akan simbol palet dan simbol sprayer ya. Simbol palet ya, simbol palet dan simbol sprayer namanya. Jadi simbol palet itu dipergunakan untuk menyimpan elemen-elemen visual yang akan diperbanyak ya biasanya. Jadi yang pertama itu adalah simbol palet. Simbol palet dipergunakan untuk menyimpan elemen visual ya atau elemen atau icon-icon ya yang akan dipergunakan kembali, yang akan dipergunakan kembali. Jadi fungsi dari simbol palet ini. Nah, kemudian kita masuk ke simbol sprayer. Sprayer ya, simbol sprayer ya. Nah, simbol sprayer itu dipergunakan untuk membuat efek spray ya, efek spray dengan menggunakan simbol palet. Jadi contohnya itu seperti ini nih contohnya. Kita masuk ke untuk menampilkan ya. Jadi untuk menampilkan simbol palet dengan mengakses menu window, kemudian pilih simbol palet. Ada tidak? Window, kemudian ada simbol. Window ada simbol. Pilih menu window, terus kemudian simbol. Paham? Di situ ada bermacam-macam simbol nih ya. Window simbol. Nah, kemudian simbol sprayer, fungsinya itu kan adalah untuk membuat efek spray ya, dengan menggunakan simbol palet. Dengan cara, saya tentukan ya, caranya itu adalah pertama itu adalah pilih simbol yang akan kita gunakan. Pilih simbol yang akan digunakan pada simbol palet. Jadi misalnya seperti ini nih ya. Kalau saya mau menggunakan simbol bunga gitu kan. Berarti kan kita mesti harus pilih simbol yang ada pada simbol palet. Kemudian aktifkan simbol sprayer atau Shift S. Aktifkan
simbol sprayer atau tekan tombol Shift dan S pada keyboard. Paham? Kemudian lakukan proses brush pada area kerja. Jadi di brush seperti ini nih. Nah, itu bisa membuat simbol banyak. Paham tidak? Maaf Pak, coba ulang Pak. Oh, saya ulang lagi, oke. Saya ulang lagi ya. Simbol sprayer. Jadi kita proses membuatnya. Pertama itu adalah pilih simbol yang akan digunakan pada simbol palet. Ini kan sudah mengerti belum cara menampilkan simbol? Window, pilih simbol. Sudah belum? Sudah Pak. Sudah. Oke, di situ ada gambar bunga tidak? Ada Pak. Jadi kita pilih simbol yang akan digunakan pada simbol palet. Pilih simbol seperti ini, diklik. Paham? Paham Pak. Paham. Terus kemudian aktifkan simbol sprayer atau tekan tombol Shift dan S pada keyboard. Nih. Ini ada simbol sprayer, Shift dan S. Nah, simbol sprayer. Ada tidak? Sudah? Sudah Pak. Kemudian brush pada area kerja. Nah, gitu. Di brush-brush seperti ini aja. Brush pada area kerja. Kemudian brush pada area kerja. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham Paham Pak. ya? Paham ya? Nah, itu kombinasi ya. Jadi simbol palet dan simbol sprayer itu merupakan kombinasi yang tidak bisa dipisahkan ya dalam proses pengerjaan desain. Nah, sekarang belajar bagaimana caranya kita membuat simbol. Jadi kalau misalnya untuk kasus yang seperti ini nih, kita kasus inilah ya, kasus ini. Ini berarti simbolnya itu ada berapa yang kita butuhkan? Untuk kasus ini simbolnya ada berapa? Coba sambil menganalisa, simbolnya ada berapa? 4. Ya, ada 4 ya, betul. Jadi kalau kita lihat di sini itu yang warna orange yang ukurannya sama itu 1, dihitungnya itu 1 nih. Yang warna orange yang ukurannya sama itu dihitungnya 1. Yang warna orange ukurannya kecil itu juga dihitungnya 1 juga, berarti ada 2 orange. Termasuk yang hijau toska ya. Yang hijau toska itu berarti, atau biru toska ya. Hijau atau biru? Hijau toska ya. Hijau toska ini berarti yang paling besar itu adalah dihitung 1, berarti sudah 3. Kemudian yang kecil, jadi dihitungnya itu 1. Jadi total itu ada 4. Nah, ini juga bisa kita lihat pada simbol. Nah, bagaimana caranya kita membuat simbol? Nah, sekarang belajar cara membuat simbol ya. Cara membuat simbol. Yang C ya. C, cara membuat simbol. Cara membuat simbol. Caranya itu seperti ini ya. Kita gunakan lingkaran aja ya. Kita gunakan lingkaran saja. Cara membuat simbol. Pertama itu adalah buat 4 buah lingkaran dengan warna dan ukuran yang berbeda-beda. Jadi kita akan membuat simbol ada 4. Paham? Jadi teman-teman itu cukup membuat seperti ini. Saya buat lingkaran. Kalau lingkaran itu berarti sambil tekan tombol apa? Shift ya. Ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar lagi, ada yang kecil gitu. Beda-beda seperti inilah kira-kira. Kemudian saya ganti dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya yang ini saya pakai orange. Kemudian yang ini saya gunakan toska.
Yang ini saya gunakan kuning, misalnya gitu ya. Berarti ini kan warnanya sudah beda-beda ya. Sudah? Sudah bisa sampai tahapan ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi caranya itu udah buat 4 buah lingkaran dengan warna dan ukuran yang berbeda-beda. Masukkan satu persatu lingkaran tersebut ke dalam simbol palet. Jadi masukkan satu persatu lingkaran tersebut pada simbol palet. Jadi kita masukkan satu persatu nih. Caranya ini kita sudah punya simbol ya. Simbolnya ini saya tarik aja, saya pindahkan ke sini. Ini saya pindahkan ke dalam. Klik OK. Nah, terus kemudian ini saya pindahkan ke dalam lagi. Klik OK. Ini saya pindahkan ke dalam. Klik OK. Saya pindahkan ke dalam. Klik OK. Bisa nggak? Caranya Bisa? biar, Bapak saya mau nanya, Ya. caranya biar kita pas mindahin simbolnya itu nggak ketutup gimana Pak? Maksudnya nggak ketutup? Jadi tuh paletnya langsung ke close gitu Pak, nggak kayak Bapak nih tetap kebuka gitu Pak. Oh, ini ditarik aja, dipisahkan aja seperti ini. Oh, Paletnya dipindahkan aja. Paletnya dipindahkan saja. Bisa? oke sudah. Makasih, Pak. Ya, paletnya dipindahkan saja, paletnya. Sudah bisa ya? Jadi paletnya dipindahkan saja. Sudah jelas? Nah, cara menggunakan simbol sprayernya sudah mengerti ya. Jadi misalnya, oh saya akan menggambar dengan menggunakan simbol sprayer, tapi pakai yang kecil dulu. Saya pilih aja yang kecil. Yang kecil. Oh, yang kecil ini nanti saya kombinasikan dengan yang warna kuning. Saya tambahkan. Oh, saya tambahkan dengan yang warna Tosca. Saya kombinasikan dengan yang orange. Ngerti? Nah, ini sering dimanfaatkan untuk membuat pola ya. Jadi kalau misalnya kita akan membuat pola untuk yang sehari-hari kita gunakan ya, misalnya spray ya. Spray ya. Betul nggak spray? Apa bed cover ya? Itu kan pola-polanya kan bentuknya itu kurang lebih seperti ini ya. Bisa bentuknya geometris, bisa bentuknya bunga gitu ya. Kalau misalnya bentuknya random ya. Nah ini atau bisa juga untuk packaging design gitu ya. Itu juga bisa menerapkan teknik-teknik semacam ini. Paham sampai di sini? Paham. Paham tidak? Paham, Nah Pak. sekarang, Pak, saya mau nanya, Pak. ya silakan. Kalau misalkan dikliknya biar nggak muncul dua simbol gimana, Pak? Klik sekali aja. Jangan ditekan terus. Klik sekali aja. Oh, Jangan iya, ditekan terus. Kalau ditekan terus, dia akan tambah banyak dia. Pak. Keluar terus. Namanya kan seperti spray ya. Spray kan kalau ditekan terus kan dia akan keluar terus cairannya atau uapnya. Paham ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau untuk membuat desain seperti ini sudah punya bayangan kan? Sudah punya bayangan enggak? Perlu saya jelaskan enggak prosesnya? Perlu saya jelaskan nggak prosesnya ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi untuk membuat lapisan teks ini atau rainbow tag ini itu prosesnya itu seperti tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cara membuat simbol, terus kemudian rainbow text-nya perlu dijelaskan lagi tidak ini? Ngerti lah ya? Arti, kalau nggak saya ulang lagi sedikit ya, biar tidak lupa. Jadi kalau misalnya membuat seperti ini tuh saya
saya jelaskan ya, kebutuhannya kita itu adalah kita mesti harus paham type tool. Yang pertama. Yang kedua, kita harus paham tentang create outline. Kita harus paham tentang line segment tool. Kita harus paham tentang selection tool plus tombol alt untuk menduplikat ya. Kemudian ada live pen bucket ya. Ada ellipse tool. Simbol palet gitu kan. Dan simbol sprayer tadi ya. Simbol palet dan simbol sprayer sih seharusnya ini tambahannya. Saya kasih tambahan aja, namanya simbol sprayer ya. Nah, cara membuat rainbow text ya. Jadi buat teks dengan type tool dengan seperti contoh berikut. Kan kita kemarin sudah ya membuat teksnya, kita buat misalnya AW ya, awesome ya. Jadi di ketiknya itu satu bagian ya, seperti ini ya. Kemudian duplikat, kemudian kita ganti ini SO, diperbesar gitu kan. Jadi dalam tipografi desain itu hal-hal semacam itu ini diperbolehkan ya. Awesome misalnya. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian lakukan proses type kemudian create outline. Type create outline seperti itu. Jadi buat teks dengan type tool seperti contoh berikut. Kemudian aktifkan teks dengan selection tool dengan cara menjaring ya. Menjaring tadi sudah. Ini sudah ya. Kemudian pilih menu type. Pilihannya itu adalah create outline. Type create outline. Sudah ya, sudah create outline. Kemudian aktifkan line segment tool. Jadi ini namanya line segment tool nih. Line segment tool, kemudian buat garis miring dengan cara menarik line segment tool pada bidang kerja. Saya buat seperti ini nih. Dah, agak panjang aja. Panjang seperti ini. Jadi buat garis miring dengan cara menarik line segment tool pada bidang kerja. Nah, isi garis dengan warna merah aja saya kasih tambahan ya, supaya kelihatan. Jadi, isi garis dengan warna merah. Saya ganti ini isi dengan warna merah seperti ini. Klik. Kemudian yang berikutnya, duplikat garis dengan selection tool sambil tekan tombol alt. Jadi ini kita duplikat, mau berapa lapisan. Jadi misalnya, ini saya mau 3 lapisan ya misalnya. Berarti ini 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ada 4 lapisan. Dan ini lapisannya itu ada 4 lapisan. Sesuai kebutuhan ya, saya tambahkan di sini sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Nah, kemudian aktifkan semua bidang ya, aktifkan semua bidang dengan selection tool dengan cara menjaring. Jadi kalau misalnya kita sudah buat teks atau terus kemudian buat garis ya, garisnya itu kemudian kita duplikat, kita aktifkan semua bidang dengan selection tool. Jadi aktifkan semua bidang dengan selection tool dengan cara menjaring. Kita jaring aja seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk mengaktifkan namanya live pen bucket atau tekan tombol K pada keyboard. Itu ada namanya live pen bucket. Live pen bucket seperti ini. Tekan tombol K ya pada keyboard kalau misalnya susah nyarinya. Nah, pilih warna pada swatches dulu sebelum kita warnai ya. Jadi kita pilih warna pada swatches dulu. Jadi kita pilih warna pada swatches. Saya mau memberi warna apa pada bagian atas. Misalnya bagian atasnya itu saya menggunakan warna
hijau gitu ya. Berarti saya klik di sini nih. Hijau, 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 hijau. Kemudian yang paling bawahnya itu saya menggunakan warna cyan. Berarti saya gunakan cyan ya. Saya pilih di sini cyan, 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 cyan. Setelah cyan saya menggunakan warna misalnya purple. Purple nih. Klik, 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 klik purple. Kemudian yang terakhir itu adalah orange. Orange. Jadi saya pilih di sini klik, klik, klik. Nah, silakan coba latihannya. Oh, maaf, saya nggak bisa warnain ya, Pak. Bisa? Saya nggak bisa warnain ya, Pak. Udah di-create outline belum? Teksnya. Outline-nya di Aktifkan mana? teksnya, pilih menu type, create outline. Ada nggak? Ini ada perintah nih ya. Salah di langkah ini biasanya. Pilih menu type, create outline dulu. Lihat. Ada nggak? Pilih menu type, create outline. Sudah belum? Nggak ada create outline, sebentar. Sudah diaktifkan belum? Diaktifkan terlebih dahulu, kemudian create outline. Di type, oh ya, sebentar. Type tuh. Ada? Type tuh. Jadi aktifkan teksnya dulu dengan menggunakan panah yang warna hitam. Kemudian pilih menu type, create outline. Paham? Nggak ada create outline, Pak. Gimana Coba ya, Pak? share screen ke saya. Safna. Bentar. Dia pakai HP, Pak. Bentar. Oh iya. Bisa? Iya, Ada sebentar. di menu type di atas itu ada menu type, pilihannya create outline. Ada? Ada, Pak. Bentar. Ada ya? Ada. Sudah jelas sampai di sini? Sudah, Pak. Jelas ya. Jadi setelah di create outline, jadi harus di create outline. Jadi kita harus mengubah teksnya menjadi bidang dulu. Sudah? Iya, Pak. Jadi klik pada area teks yang akan diberi warna. Lakukan pada area lain dengan warna yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, aktifkan semua objek ya, semua objek dengan selection tool. Jadi kita aktifkan nih semua objeknya itu dengan selection tool atau panah yang warna hitam ya. Maaf, Pak. Atau panah ya. Belum share screen. Oh ya, oke. Saya lupa. Oh. Saya share ya. Jadi, aktifkan semua objek dengan selection tool. Jadi, kita aktifkan dulu nih objeknya dengan selection tool. Aktifkan semua objek dengan selection tool. Atau panah yang warna hitam ya. Warna hitam. Kemudian, di bagian atas itu, di bagian control palette, ini kan ada pilihan namanya expand. Ada tidak? Jadi, ketika ini saya aktifkan, ini ada pilihan expand di sini. Jadi fungsi expand itu adalah convert left pan bucket group itu menjadi bidang tersendiri. Jadi kita expand. Kita expand seperti ini, diklik expand ya. Agar bidang-bidangnya ini menjadi permanen warnanya. Sudah ya, sampai di sini ya. Nah, terus kemudian aktifkan garis satu persatu sambil tekan tombol shift dengan group selection tool. Jadi group selection tool itu panah yang warna putih ya. Jadi ada tanda plusnya.
panah warna putih ada tanda plus ya. Sambil tekan tombol shift. Kenapa sambil tekan tombol shift? Karena kita mengaktifkan 3 garis. Jadi kalau misalnya kita mengaktifkan objek lebih dari 3, ya, lebih dari 1, maaf, lebih dari 1, ini kan 1 diklik nih. Kalau misalnya di garis berikutnya tekan shift, klik lagi, klik lagi, kemudian tekan delete, del untuk menghapusnya. Jadi dengan menggunakan panah yang warna putih ya, ada tanda plusnya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi kan sebelumnya kan ada, atau misalnya kalau misalnya nggak usah tekan tombol shift deh, saya aktifkan satu-satu boleh nih, misalnya seperti ini, diklik, del, klik, del, klik, del, itu bisa. Jadi aktifkan, kita hapus ya, garis bantunya ya kita hapus. Nah kemudian tadi, ini kan sudah saya jelaskan, jadi buat lingkaran dengan berbagai macam ukuran, tampilkan simbol palet dengan mengakses menu window, simbol, ya kan? Simbol, pindahkan simbol satu-satu ke dalam lingkaran. Ya, terus kemudian aktifkan simbol sprayer, itu cara yang tadi ya. Brush pada area yang dibutuhkan. Brush pada area yang dibutuhkan. Jadi tinggal kita memanfaatkan ini saja. Oh, saya menggunakan ini ya. Yang warna hijau, saya gunakan simbol sprayer. Yang warna hijau kecil-kecil. Ya. Oh, saya kombinasikan dengan yang warna apa namanya? Yang warna orange. Saya kombinasikan dengan warna yang lebih besar. Oh, saya kombinasikan dengan orange yang lebih besar misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham? Paham. Paham, Pak. Paham ya? Susah nggak mengikutinya? Susah tidak? Mengikutinya sulit tidak? Yang keempat ini perlu saya jelaskan? Kalau ini kira-kira dengan menggunakan apa? Sprayer. Ini prosesnya itu adalah dengan membuat pola ya. Jadi tipografi ini diperoleh dengan membuat pola. Nanti saya jelaskan dulu ya. Pattern ya. Jadi warna yang bisa teraplikasikan pada fill ya. Jadi kita bicara masalah fill nih. Latar belakangnya itu ini ya, fill ya. Jadi warna yang bisa teraplikasikan pada fill itu ada 3. Jadi warna yang bisa teraplikasikan pada fill ada 3. Ada 3. Yang pertama ya misalnya itu adalah warna solid. Warna solid itu misalnya seperti ini nih. Ini kita sebut ini merupakan warna solid ya. Jadi kalau misalnya kita rectangle terus kemudian saya pilih di sini, ini namanya warna solid. Ini namanya warna solid. Kemudian yang kedua itu adalah ada namanya warna gradient. Jadi kalau warna gradient itu ada pada swatches juga, kita bisa gunakan nih ada warna gradient. Nanti gradient ada pokok bahasan tersendiri ya. Nah, saya sudah menyiapkan catatan untuk hari Jumat. Jadi kita pokok bahasanya itu sampai ke pattern hari ini.
Jadi ini untuk yang hari Jumat, untuk membentuk kedalaman dengan menggunakan gradien dan dengan menggunakan mesh. Jadi kalau menggunakan mesh itu nanti kita belajarnya itu nanti seperti ini ya. Misalnya saya akan membuat bentuk daun ya. Membuat bentuk daun seperti ini. Nah, terus kemudian ini buat nanti di hari Jumat ya. Ya, seperti inilah ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini membuat bentuk simbol daun ya. Ini untuk materi nanti hari Jumat. Kita bahasanya itu seperti ini nanti. Menggunakan teknik pembentukan kedalaman dengan mesh ya. Dengan gradien dan mesh. Ya, kita kembali lagi ke ini ya, ke fill ya. Kemudian ada warna gradien, terus kemudian yang ketiga selain warna gradien itu ada pattern atau pola. Nah, kemudian yang pertama proses membuat pola ya. Kita masuk ke proses membuat pola. Proses membuat pola. Jadi caranya itu buat bidang sesuai kebutuhan. Buat bidang sesuai kebutuhan desain. Jadi dengan bentuk dasar apapun ya. Bentuk dasar apapun. Misalnya seperti ini ya. Saya akan membuat polanya itu seperti ini. Saya mau buat polanya segitiga. Saya buat segitiga aja seperti ini misalnya. 1, 2 gitu kan. 3. Ini kan pola ya. Ini pola yang akan kita gunakan. Nah, pola-pola ini kita beri warna yang berbeda-beda misalnya. Isi pola-pola tersebut dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya seperti inilah ya, kita isi dengan warna yang berbeda-beda. Ya. Jadi isi pola tersebut dengan warna yang berbeda-beda. Paham sampai di sini? Paham? Pak. Jadi contohnya itu seperti ini ya. Jadi kita buat polanya dengan warna yang berbeda-beda kan. Ini kan polanya lingkaran. Kalau ini polanya segitiga ya. Saya perkecil aja biar nggak terlalu besar ya. Dengan pola yang berbeda-beda. Aktifkan semua elemen dengan menggunakan selection tool atau panah yang warna hitam. Aktifkan semua elemen dengan selection tool atau panah yang warna hitam. Jadi kita aktifkan nih dengan kemudian tampilkan swatches palette. Yang keempat, tampilkan swatches palette dengan mengakses, kalau tidak ada ya, mengakses menu window, kemudian ada swatches. Ini kalau misalnya tidak ada. Jadi cukup kita masukkan pola ini ke dalam swatches seperti ini nih. Masukkan pola ke dalam swatches dengan cara menarik ya. Masukkan pola ke dalam swatches ya. Dengan cara menarik. Jadi ini swatches-nya ini saya tarik aja ke dalam swatches seperti ini, klik. Proses membuat polanya nih. Nah, kalau misalnya mengaplikasikan ya berarti bidang ini tinggal kita pilih pola yang ada pada swatches. Nah, polanya itu udah pola segitiga tuh. Ngerti ya? Paham nggak? Gampang nggak? Paham. Gampang tidak? Pak, nariknya gimana, Pak? Cara menariknya, bentar. Ini ada yang belajar offline juga soalnya. Ada belajar offline. Jadi caranya itu seperti ini ya caranya, cara menariknya ya. Ini kan kita punya pola ya, kita punya pola.
punya pola ini kan? Iya. Ya nggak? Jadi kita buat bidang ya, kita buat bidang dengan elemen yang berbeda-beda. Kemudian aktifkan semua elemen dengan panah yang warna hitam. Ini diaktifkan seperti ini. Paham sudah? Sudah. Udah swatches paletnya sudah tampil belum? Udah. Sudah. Ditarik aja nih ke dalam seperti ini. Nah, gitu. Oh. Oh, sudah, Pak. Sudah masuk? Sudah. Nah. Pasti, Pak. Nah, untuk mengaplikasikannya sudah bisa belum? Buat bidang, untuk mengaplikasikannya pada teks. Sekarang, untuk mengaplikasikan pola pada teks ya, pola atau pattern pada teks. Yang pertama, aktifkan type tool. Jadi ini yang pertama nih, kan kita bicara tipografi kan. Jadi kita aktifkan type tool dulu. Kemudian buat teks sesuai kebutuhan. Ketik teks ya, maaf ya. Yang kedua, ketik teks sesuai kebutuhan. Jadi kita ketik aja teksnya sesuai kebutuhan lah. Misalnya seperti ini ya. Dihapus, saya ketik misalnya di sini misalnya impact lagi ya, impact dengan huruf impact. Lakukan proses pembesaran dan pengecilan ya. Lakukan proses pembesaran nggak apa-apa. Lakukan proses pembesaran dengan selection tool aja ya. Biar cepat. Pilih menu type ya. Setelah ini kita buat outline dulu. Jadi pilih menu type, create outline. Jadi kalau sudah, ini kan sudah diketik ya. Seperti ini. Kemudian pilih menu type, Di situ ada namanya create outline. Pilih menu type, kemudian create outline. Jadi untuk mengubah teks menjadi bidang. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengubah teks menjadi bidang. Fungsi create outline itu. Pilih menu type, create outline. Nah, gitu. Selanjutnya pilih pola pada swatches. Jadi pilih pola pada swatches. Pilih pola pada swatches palette. Ya, isi warna pada garis, jangan lupa ya, isi warna pada garis ya, garis agar kontras teks lebih, atau outline teks ya, agar outline teks lebih terlihat, outline teks lebih terlihat. Nah, kita kalau mengisi pola gitu ya, menggunakan pola itu sebaiknya outline-nya itu kita isi supaya terlihat hurufnya. Kalau perlu kita pertebal. Nah, gitu. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, sudah jam 9. Kita nanti ketemu lagi di hari Jumat ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Topiknya sudah ke ilustrasi lagi, ilustrasi dan sedikit tipografi desain ya. Ilustrasinya itu tadi pembentukan kedalaman dengan menggunakan dengan menggunakan gradient mesh. Dengan menggunakan gradient, saya sudah siapkan catatannya ini ya untuk hari Jumat ya, hari Jumat. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Tidak. Paham? Tidak ya? Mas Iskandar, ada yang mau ditanyakan? Cukup.
Jelas sih. Oh iya, Oh, teman-teman nanti minta tolong form feedbacknya di chat gitu ya, di kolom chat bisa diisi. ya. Oke, dari saya kayaknya saya cukupkan dulu. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat ya, Mas ya. Ya, Jumat. Hari Linknya Jumat sama. di jam yang sama. Linknya sama ya? Linknya Ya, sama. linknya sama. Hmm. Dengan link yang sama ya, hari Jumat ya. Dengan link yang sama. Oke, terima kasih banyak Mas Iskandar Ya, sudah sama-sama. memfasilitasi. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.